Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kita mulai kegiatan kita sore ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, asesor profesional yang saya banggakan, selama 2 jam pelatihan ke depan, kita akan berbicara atau melakukan penyamaan persepsi tentang triangulasi, tentang professional judgment, dan penulisan kesimpulan. Jadi selama 2 jam pelatihan, tetapi karena kita diikat oleh waktu, insya Allah nanti pas pukul 15.50 sesi ini akan kita akhiri untuk melakukan salat asar. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa, tujuan pelatihan kita ini terutama yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu mampu mengidentifikasi kesulitan dan tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan triangulasi, professional judgment, dan menuliskan kesimpulan. Jadi bisa diidentifikasi. Kemudian tujuan kedua, menganalisis hasil telah dokumen, hasil catatan observasi, hasil wawancara, dan angket, khususnya untuk butir 4, untuk menulis atau menarik kesimpulan dengan menggunakan triangulasi dan professional judgment. Dan saya kira triangulasi seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Asfar, tugas Bapak dan Ibu ke sekolah melakukan visitasi kan pada pokoknya atau pada galibnya itu kan memverifikasi ya, mencocokkan data-data yang dikirim oleh sekolah, kemudian diverifikasi, divalidasi apakah kinerja sekolah itu pada level berapa. Nah, untuk melakukan menentukan itu Bapak dan Ibu perlu melakukan penggalian data. Pak Asfar mencontohkan data itu ibarat air sumur katanya ya. Kalau tidak digali tidak ketemu airnya. Tapi kalau orang kota tentu menjawab, kami sudah pakai air PDAM Pak Asfar katanya, tidak perlu digali-gali, tinggal buka kerannya aja. Silakan saja. Tapi untuk visitasi tidak bisa seperti air PDAM, harus seperti air sumur, harus digali data, itu melakukan penggalian data. Misalnya yang pertama dilakukan telah dokumen. Nah, ini Bapak Ibu lihat, berkaitan dengan butir 4, kan siswa terbebas dari perundungan di sekolah atau madrasah. Nah, ini contoh dari catatan guru yang dilihat atau dibaca oleh asesor, asesor menemukan bahwa tukang bully mengolok-olok teman pada 2 orang anak ada tahun 2021, berarti ada 2 orang. Ada tindakan dilakukan dan hasil dari setelah diberikan tindakan. Ini catatan yang diberikan oleh asesor. Berkaitan dengan pencegahan perundungan, dari dokumen laporan pencegahan perundungan ditemukan bahwa ada laporan pencegahan perundungan yang terjadi di sekolah pada bulan Agustus 2021, ada media afirmasi, dan lain-lain. Jadi ini catatan guru hasil asesor terhadap telaah dokumen. Kemudian dari hasil wawancara, kata kepala sekolah tidak ada bully. Kata guru bully tidak ada juga. Kata perwakilan orang tua tidak ada juga. Jadi kompak. Kepala sekolah, guru, orang tua tidak ada bully. Berkaitan dengan jenis perundungan, kata kepala sekolah tidak ada. Jadi pertanyaannya, pertanyaan Pak Asfar tadi kan, apa saja jenis perundungan yang ada di sekolah Bapak? Kata kepala sekolah tidak ada. Tapi kalau dijawabnya ada ini, berarti ada. Gitu ya. Jadi kata kepala sekolah tidak ada. Kata guru tidak ada. Kata orang tua tidak ada. Perundungan. Ya, ditanyakan, diberi arahan oleh kepala sekolah. Kalau ada penanganan perundungan berarti ada tadi ya.
katanya tadi tidak ada. Jadi ditanya kalau ada tidak lakukan penanganan perundungan, lalu dijawab oleh kepala sekolah, diberi arahan oleh kepala sekolah ketika masuk ke dalam kelas. Apakah itu penanganan atau pencegahan ya? Nah, seandainya ini agak bijak gurunya menjawab, seandainya bully maka akan diarahkan oleh kepala sekolah ketika masuk. Yang benar ini guru orang tua mengatakan karena tidak ada bully, kata orang tua pernah dalam pembelajaran agama diberikan ini. Lalu hasil angket kan butir 4 itu ada angket. Nah, cuman angketnya kalau sekolah pada umumnya angketnya online ya Pak Aspar ya. Tapi kalau sekolahnya di mana itu di Solo, Kabupaten Solo itu yang Pak Gamawan sering ke sana naik trailnya, tidak ada sinyal, baru siswanya mengisi angket melalui secara manual. Tapi sekolah yang secara umum angket diberikan secara daring. Di anak diberikan linknya kepada anak menjawabnya. Lalu hasilnya ini, ya kan tadi sudah jelas. Apakah kamu pernah dapat penjelasan tentang bullying? Kalau pernah, jawabannya ya, berarti 111. Pernahkah kamu dilatih atau diberitahu mengenai cara bullying? Anak menjawab pernah. Pernahkah kamu dibully di sekolah atau madrasah? Kalau iya 0, kalau tidak 1. Berarti ini tidak pernah. Nah, hasilnya kira-kira begini. Nah, apa yang kita temukan? Bahwa ada beberapa data yang tidak sejalan, ya kan? Kata guru tidak ada, catatan dari dokumen ada, dari hasil angket juga ada anak yang mengatakan dia pernah dibully. Nah, bagaimana mengambil kesimpulan? Nah, kan teorinya triangulasi itu kan kita silang-silangkan data itu mana yang lebih cocok. Nah, kalau datanya belum mantap, tentu Bapak dan Ibu sudah profesional, dicari lagi kalau ada waktu untuk mencapai istilah Pak Asparnya itu sampai didapatkan data yang jenuh, data jenuhnya. Nah, kalau tidak didapatkan juga, ya tentu tidak mungkin pula berlama-lama 2 minggu di satu sekolah kan. Jatah Bapak dan Ibu kan hanya 2 hari. Maka keputusan yang terbaik adalah Bapak dan Ibu menggunakan feeling Bapak dan Ibu selaku asesor, mana di antara data itu yang lebih Bapak yakini. Kan juga dilihat pengamatan, ada wawancara, ada dokumen, mana yang lebih Bapak yakini. Adakah bully di sekolah itu dan adakah pencegahannya dan apakah siswa terlibat dalam pencegahannya. Saya kira seperti tadi juga sudah saya jelaskan, ini tidak kuantitatif, tidak dihitung kayak pemilihan umum, mana suara terbanyak, itu yang dijadikan pedoman untuk kesimpulan, tapi mana yang Bapak Ibu lebih yakin. Kan ketika melakukan penggalian data, Pak dan Ibu sudah bisa menangkap marwahnya, keabsahan data yang disampaikan oleh setiap narasumber. Jadi kalau masih belum dapat juga, ya putuskan saja lah cepat. Karena waktu Bapak dan Ibu di sekolah itu kan hanya 2 hari. Tidak mungkin pula lah minta tambahan hari lagi karena Ban P cuma memberi jatah untuk 2 hari. Baik, sekarang kita bicarakan menulis kesimpulan. Berkaitan dengan triangulasi tadi, ada Bapak dan Ibu yang ingin berkomentar? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Intinya kan dari 3 data secara umum atau 4 pada butir 4, kalau ada data yang tidak sinkron dan telah diusahakan mencari data tambahan, tidak dapatkan juga, maka Bapak dan Ibu harus mengambil keputusan. Itulah nanti yang kita sebut dengan professional judgment. Mana di antara 3 sumber data yang 3 data yang ditemukan itu yang lebih Bapak Ibu yakini. Ini ibarat hakim ini kan. Hakim itu kan sebelum mengambilkan putusan dia tanya hati nuraninya. Nah, jadi Bapak Ibu tanya juga hati nuraninya nanti. Kalau tidak ada hatinya, nuraninya saja tanya ya.
Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat. Ini ada kesimpulan. Sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan butir 20. Bunyinya bahwa guru-guru secara umum belum melakukan refleksi. Ingat, guru-guru belum melakukan refleksi dan evaluasi diri. Hanya evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi dia belum melakukan, tapi ada yang dilakukan oleh kepala sekolah setelah observasi kunjungan kelas. Sebagian guru telah memiliki SIM PKB dan menguasai IT. Disimpulkan bahwa guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kinerja dengan membuat catatan mengajar. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu kesimpulan yang begini? Ini berlawanan nih Pak. Biru, Pak. Berlawanan ini. Biru, Pak. Datanya lain di bawah lain pula. Statement pertama dengan simpulan. Berbeda. Ya kan ini enaknya. SIM PKB, SIM PKB Ah. tidak ada hubungannya dengan refleksi. refleksi dan evaluasi. Yang ada hubungan dengan refleksi apa, Bu Asliati? SIM Yang- PKB itu SIM untuk masuk ke Iya. aplikasi itu, Pak. Apa Ya, yang ada hubungannya hubungan gitu? apa? Kalau PKB ada, PKB itu kan pengembangan keprofesian berkelanjutan, tapi kalau pakai Mungkin- SIM enggak. Atau mungkin maksudnya PK guru mungkin enggak? Kan Pak. Bukan PKB guru ada telah mungkin Pak, PKB, kalau ya. PKB, tapi kalau pakai tidak ada hubungan. Ya. PKB boleh. Saya kanlah mandacak kudo pandai aja nih kan. Persis. Kesimpulan ini kurang Ya. pas karena ada kata-kata yang kontradiksi. Siapa yang bilang tadi? Pak Henry ya? Ya, berlawanan. Ya, karena memang jelas ada contoh mudah, namun ada kata yang negatifnya. Jadi ada yang kontradiksi, katanya belum melakukan refleksi, Di bawah sudah melakukan Nah, refleksi. Sudah melakukan. tapi ini pasti bukan kesimpulan oleh Ibu Asliati, tapi salah seorang kawan Ibu Asliati. Ya, karena ini juga kita ambil dari laporan visitasi tahun lalu. Teman Dan Asliati Bapak. ini banyak. Plat nomornya kan tidak dituliskan. Ini butir 7. Banyak, Pak. Ya, Pak. Ini ada sebuah kesimpulan, siswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran dengan guru melalui kegiatan yang dilakukan, misalnya dengan dalam proses training, adanya beberapa tugas dalam portofolio siswa, namun diterapkan belum secara konsisten. Nah, tentu menurut kami, sama juga dengan Bapak dan Ibu, ini belum bagus. Kelemahannya bahwa sebagian guru melaksanakan program remedial atau pengayaan sesuai kebutuhan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Sang asesor sepakat nih berada pada level 3, tapi menurut catatan kita ini kesimpulannya Sama Ditarik dengan dari- butir level. ya di copy aja butir level 3 ya, supaya tidak terlalu payah berpikir ya. Mungkin karena dipikir asupan gizinya nanti repot, maka di copy saja dari butir level. Artinya apa? Kalau membuat kesimpulan, jangan hanya copy paste dari level kinerja. Kita lihat contoh yang lain, butir 6. Siswa SMPA menunjukkan budaya berkolaborasi yang membudaya, yang dilatih sejak awal dan sebagainya. Menurut asesor 1, ini nilainya level 4, asesor 2 level 3, kesepakatan mereka ini berada pada level 4. Nah, catatan kita, ini kesimpulannya cukup baik, ya tentu belum sangat bagus. Karena kenapa cukup baik? Sudah menunjukkan kata-kata kunci dari pembedaan level, bahwa pada butir kompetensi siswa sudah menunjukkan ada budaya berkolaborasi. Kalau sudah ada budaya berkolaborasi, itu sudah di level 4. Jadi kesimpulannya baik itu memang mendekati sesuai dengan level yang ditetapkan. Jadi kesimpulan yang ditulis sudah mengarahkan ke level kinerjanya. Jadi kalau ada yang susah nanti kan diperbaiki saja. Kan tadi ada yang menjawab, mana yang dulu dikerjakan? Membuat kesimpulan atau menentukan level. Tadi ada yang mengatakan, oh saya lebih dulu menentukan level. Ini ya susah, tidak apa-apa.
tapi diperbaiki lagi, rumuskan kesimpulan dulu, baru ditetapkan level. Sebab kalau belum ada kesimpulan, bagaimana menentukan level? Tapi mungkin maksudnya yang menentukan level itu dalam konsep, ya, belum final. Baik, kita lihat ada kesimpulan lagi. Perilaku religius yang dipraktikkan siswa sudah sangat baik, ya. Selain itu adanya kegiatan tahfiz Quran, pembiasaan mengucapkan salam, program senyum sapa santun, melaksanakan ibadah yang baik dan sebagainya. Asesor 1 dan 2 sepakat ini berada pada level 4. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu kalau seperti ini? Itu harus ada kata budaya ya Pak. Iya. Ya, Harus ada kalimat atau budaya. Kalau pembiasaan Sudah, Sudah baris sangat kelima baik sudah, itu, Pak. Pak. Pada baris kelima Berarti nggak sudah apa-apa, ada. level Pak. 4, Pak. Sudah Saya budaya. di biasa ya dalam Iya, keseharian. Kebiasaan sudah membudaya. Sudah baik nih Pak. Iya, baris kelima sudah ada budaya. Jadi mungkin kita setuju aja lah bahwa ini di level 4 ya. Pak, Dan Iya. tidak selalu Kalau yang terlalu Kata membudaya membudaya, itu ya. susah mencarinya. oke. Nah, ini beberapa catatan dalam menulis kesimpulan. Jadi dari diskusi-diskusi tadi itu, dalam membuat kesimpulan, pertama kita harus ingat semua data harus absah. Absah itu apa ya? Pak Henry, absah itu dari bahasa Arab kali ya? Sah. Sahih. benar, Pak. Absahih. Dan sejalan ya. Jadi datanya harus Dipercaya. mana? Dapat dipercaya. Dan sejalan jika masih ragu maka asesor mencari data tambahan. Jadi kalau ada yang syair yang bertukar jalan, dicari data tambahan. Asesor tidak mengubah data. Kalau yang gampang kan air PDAM saja ya. Diubah saja putar kerannya. Jadi jangan diubah datanya. Walaupun sekolahnya tidak tahu, tapi kan ada yang lebih tahu ya. Kan tidak apa-apa, diubah aja sedikit ya. Kayak guru SMP 1 Padang ya, akhirnya tahu ombudsman ya. Namun jadi tambah data lain sehingga tidak ada keraguan. Jadi jangan datanya diubah, tapi dicari tambahan data. Saya kira ini sudah biasa. Kesimpulan dengan copy paste seperti contoh yang kita buat tadi. Ya, dicarilah kalimat yang bersinonim. Saya kira rata-rata kita sudah pintar itu ya. Kemudian kalimat kesimpulan yang dituliskan harus membuat orang lain yang membaca bisa menentukan level. Nah, jadi artinya apa? Memang ditulis kesimpulannya dulu, kesimpulan itu sudah mengarah ke level. Jadi dengan membaca kesimpulan saja, kok level 4, ini level 4. Ambo copy Dan paste itu kalau lagi berikutnya, ya panik itu Pak enak. Tapi bisa juga ya. Asesor dilarang. Kalau dilarang ini verboden ya. Hanya menuliskan satu kalimat panjang seperti yang tadi ya. Kalimat panjang. Tidak ada Bu Titi hadir di sana ya. Padahal ada yang harusnya Bu Titi sudah berdiri di situ. Tapi dilewati aja ya. Tahu dia bahwa Bu Titi ini gitu ya. Ya kalimat yang efektif lah istilah Bu Asliatinya ya. Jadi dilarang ya. Disarankan menulis beberapa kalimat pendek yang efektif dan arti yang jelas. Jadi tidak ambigu. Berikutnya jangan memutuskan. Kita lihat berikutnya ada butir 1 ya. Berdasarkan observasi telah dokumen guru dapat disebut bahwa SMP A telah membuat dan melaksanakan tata tertib. Lalu mereka sepakat ini berada di level 4 ya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu kalau begini kesimpulannya bisa mengarah ke level 4? Belum tergambar. Pak, belum tergambar. Kebiasaan juga belum Terlihat. ada. Yang menunjukkan pembiasan atau budaya belum terlihat. Berarti nanti bisa diperlebatkan apakah ini di level 4 atau di level 3 karena
tidak sesuai dengan kata kunci ya. Kan kata kunci di butir 1 itu sudah membudaya. Pembiasa di atau sini Yang membuaya. menunjukkan dengan pembiasaan. Ya, atau dia sudah membudayakan menjadi sudah keseharian, menjadi sudah kebiasaan biasa. sehari-hari. Nah, di sini belum apa-apa sudah dia disimpulkan ya. Baik. Kita lihat contoh berikut, butir 16. Butir 16 masih ingat Bapak dan Ibu ya? Tentang literasi ya. 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 Ini kesimpulannya. Lalu menurut dia berada di level 4. Ya, kebiasaan. Kebiasaan membaca, kebiasaan. Cocok Pak, cocok. Sudah bagus. Cocok. Cocok dan pas. Bungkus. Salah ya? Bertentangan sesuai. katanya dengan kesimpulan. Kenapa? Iya. Kan guru setelah mengadakan pembiasaan membaca sebelum mulai pembelajaran. Selain itu sekolah milik tim Belum GLS terpublikasi. berdampak. Disusun menjadi buku Kalimat di puskesmas terakhirnya pun belum terpublikasi. Ya, kalau belum Belum terpublikasi publikasi. Belum Ya, terpublikasi luas ya Berarti masyarakat. level 3 tuh, belum bisa level 4. Betul 3. Kalau Ya. level 4 kata kuncinya sudah terpublikasi. di luas di masyarakat gitu. Kata kuncinya level 4. Pak In, cuma satu Pak In yang terpublikasi luas di masyarakat ini bisa enggak berupa ini? Kalau kita ke jurnal-jurnal atau ke ini tentu susah pula ya. Tapi kalau yang terpublikasi luas ke masyarakat itu bisa enggak dalam pertemuan, nah terus ada disampaikan ada ini gitu. Nah, Ya. gimana itu Pak In? Sudah, kalau menurut saya itu sudah terpublikasi itu bahwa karyanya sudah disampaikan pada seminar atau minimal sudah dipublikasi pada blognya misalnya Ya. kan di zaman Iya. Kalau saya perhatikan juga tentang mungkin beredar di media medsos Pak. Kalau boleh Ya, bisa apakah saja, bisa masuk ya. tuh, Pak? tapi Ya. pokoknya sudah Bisa. terpublikasi ya tapi ini Iya, kan iya. belum terpublikasi. Iya, Berarti Kalau levelnya belum 3. terpublikasi berarti belum Ya. di level 4. Jadi Ya. iya. antara level dengan kesimpulan lalu kurang bagus lah waktu ada kasus yang demikian. Baik, sekarang kita lihat butir 23. Manajemen ya. Ini kan berkaitan dengan visi dan misi. Ya. SMPA begini, Bapak Ibu bisa baca, tertutup ya? Enggak kan? Lihat Pak. Lalu kesimpulannya di levelnya level 3, kesimpulannya begini. Nah, menurut catatan ini sudah bagus ya karena sudah cocok antara level kinerja dan kata kunci pada kesimpulan. Sebab kelemahannya apa di sini? Belum mencapai level 4 karena belum ada kata berkelanjutannya misalnya ya. Baik. Nah, dalam menentukan level kinerja, kalau tadi kan kita membuat kesimpulan. Nah, disarankan pertama tentu karena posnya kita mengharapkan kesimpulan dulu baru tentukan level. Ya, kalau tadi ada yang menjawab sungsang, menentukan level dulu baru buat kesimpulan. Sekarang diperbaiki saja bahwa kita buat kesimpulan dulu baru ditentukan level kinerja.